Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestu semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Fenomena El Nino telah menarik perhatian para ulama dan ahli sains sebagai tanda datangnya hari kiamat. Gelombang panas yang terkait dengan El Nino menjadi peristiwa yang signifikan, mengingat dampaknya yang meliputi kekeringan dan paceklik. Para ulama dan ahli sains sepakat bahwa fenomena ini adalah salah satu tanda utama yang menandakan semakin dekatnya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita memang tidak mengetahui dengan pasti kapan terjadinya hari kiamat, namun melalui perantara Rasulullah, tanda-tanda kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah mulai tampak jelas di hadapan kita. Salah satu tanda tersebut adalah melalui fenomena El Nino dan gelombang panas yang menyertainya, dan yang lebih mengerikan, peristiwa ini terjadi di Indonesia. Berita tentang cuaca ekstrim yang disertai dengan gelombang panas dan El Nino telah menyebar di berbagai media. Bahkan, dampaknya dapat sangat fatal, seperti yang terjadi di India, di mana gelombang panas telah merenggut puluhan nyawa. Melihat fenomena ini, para ulama dan ahli sains sepakat bahwa kejadian ini merupakan peristiwa besar sebelum datangnya hari kiamat. Bahkan salah satu lembaga resmi PBB, Badan Meteorologi Dunia atau WMO, mengumumkan permulaan fenomena El Nino di dunia. Dalam sebuah pernyataan, WMO memprediksi 90% permulaan El Nino akan sangat meningkatkan kemungkinan memecahkan rekor suhu dan memicu panas yang lebih ekstrim di banyak bagian dunia dan di lautan. National Oceanic and Atmospheric Administration juga telah mengisyaratkan bahwa El Nino tengah bersiap untuk masuk, yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan rata-rata di Pasifik tropis. Hal tersebut memperkuat peringatan sebelumnya dari World Meteorological Organization atau WMO yang berlanjut pada gelombang Kelvin di Pasifik yang mengindikasikan El Nino sedang terjadi di lautan. Para ulama merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa akan terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hal ini mencakup anomali iklim ekstrim yang menyebabkan kekeringan yang panjang, curah hujan yang besar, dan bencana lainnya. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 menjadi acuan utama bagi para ulama dalam mengaitkan fenomena El Nino dengan tanda-tanda kiamat. Fenomena El Nino adalah sebuah peristiwa alami yang terjadi ketika suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang dapat berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kondisi anomali cuaca ini terjadi secara periodik dan berulang-ulang. Selama periode El Nino, terjadi perubahan aliran angin dan distribusi suhu di atmosfer. Hal ini mempengaruhi pola cuaca di berbagai daerah, termasuk peningkatan suhu udara, penurunan curah hujan, dan dampak lainnya. Dampak El Nino dapat meluas ke seluruh dunia dan mempengaruhi cuaca dan iklim di berbagai daerah. Salah satu dampaknya adalah peningkatan suhu udara, terutama di wilayah utara Amerika Serikat dan Kanada, akibat perubahan pola jet stream. Selain itu, El Nino juga dapat menyebabkan penurunan curah hujan di beberapa wilayah, menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Kekurangan air ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, dan berdampak negatif pada sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Tanaman membutuhkan air yang cukup dan suhu yang tepat untuk tumbuh dengan baik. Kekurangan air dan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan gagal panen dan penurunan kualitas tanaman. Selain itu, El Nino juga dapat mempengaruhi persebaran penyakit dan hama tanaman. Perubahan kondisi cuaca yang terkait dengan El Nino menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi beberapa penyakit dan hama. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran yang lebih cepat dan lebih luas dari serangan penyakit dan hama yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Ketidakstabilan pasar juga dapat terjadi akibat dampak El Nino pada sektor pertanian. Jika terjadi penurunan produksi pertanian atau gagal panen, pasokan dapat berkurang, menyebabkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Hal ini dapat mempengaruhi petani, pedagang, dan konsumen secara keseluruhan. Fenomena El Nino yang terjadi secara global menjadi perhatian ulama dan ahli sains sebagai salah satu tanda-tanda mendekatnya hari kiamat. Rasulullah juga telah mengungkapkan beberapa tanda-tanda menjelang kemunculan Dajjal, salah satunya adalah adanya kekeringan.
Fenomena El Nino dan gelombang panas yang terjadi saat ini dapat dianggap sebagai bagian dari tanda-tanda tersebut. Dalam sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah menjelaskan bahwa menjelang kemunculan Dajjal, manusia akan mengalami 3 tahun yang sangat berat, di mana kekeringan akan melanda. Tahun pertama ditandai dengan langit yang tidak menurunkan sepertiga hujannya, dan bumi yang tidak menumbuhkan sepertiga tumbuhannya. Tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujan, dan bumi tidak menumbuhkan 2/3 tumbuhannya. Pada tahun ketiga, langit tidak menurunkan air hujan sama sekali, dan bumi tidak menumbuhkan semua tumbuhan yang ada di atasnya. Hal ini mengakibatkan kekeringan yang melanda, dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Dampak El Nino dan gelombang panas juga terlihat dalam berita-berita terkini. Beberapa negara di Asia, seperti India, Bangladesh, Thailand, China, Jepang, Myanmar, dan Indonesia telah mengalami gelombang panas yang mengakibatkan kematian dan kerugian yang signifikan. Kejadian-kejadian ini menegaskan bahwa fenomena El Nino dapat menjadi tanda-tanda kehancuran dan kerusakan di bumi, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman tentang kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Hal ini menjadi peringatan bagi manusia untuk merenungkan dan kembali kepada jalan yang benar. Fenomena iklim ekstrim, seperti kekeringan yang panjang, curah hujan yang besar, dan bencana lainnya, merupakan bukti nyata dari kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Meskipun fenomena El Nino dan gelombang panas menjadi tanda-tanda mendekatnya hari kiamat, kita tetap harus mengingat bahwa hanya Allah yang mengetahui pasti kapan datangnya hari kiamat. Kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk El Nino. Melalui pemantauan cuaca, penggunaan teknologi pertanian, dan dukungan pemerintah, kita dapat mengurangi dampaknya dan menjaga keberlanjutan hidup di bumi ini. El Nino sebagai fenomena alami yang terjadi ketika suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya, memiliki keterkaitan dengan gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida adalah fenomena langka, di mana matahari tampak sebagian tertutup oleh bulan ketika gerhana terjadi. Beberapa kalangan ulama mengaitkan kemunculan gerhana matahari hibrida dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemunculan Imam Mahdi yang dianggap sebagai tanda-tanda hari kiamat. Menurut keyakinan tersebut, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kemunculan Imam Mahdi akan ditandai dengan kemunculan fenomena alam, termasuk gerhana matahari. Ketika fenomena gerhana matahari hibrida terjadi pada tanggal 20 April 2023 lalu, banyak masyarakat yang memperhatikan hal tersebut sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemungkinan dekatnya hari kiamat. Meskipun hubungan langsung antara El Nino, gerhana matahari hibrida, dan hari kiamat tidak dapat dipastikan, keyakinan ini mencerminkan perhatian dan interpretasi berbagai fenomena alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan peristiwa besar yang akan datang. Pemahaman dan kesadaran akan fenomena alam, termasuk El Nino dan gerhana matahari hibrida, dapat mengingatkan kita akan kekuasaan Allah dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Indonesia, sebagai negara yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik, rentan terhadap perubahan iklim yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu fenomena global yang mempengaruhi iklim Indonesia adalah El Nino Southern Oscillation, atau ENSO. ENSO terdiri dari 2 fase, yaitu fase dingin yang disebut La Nina, dan fase hangat yang dikenal sebagai El Nino. Kedua fase ini dapat mempengaruhi musim kemarau dan musim hujan di Indonesia, baik dengan peningkatan atau penurunan curah hujan. Pada saat ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah melakukan monitoring terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sekitar 9% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Setelah 3 tahun berturut-turut mengalami fase La Nina sejak 2020, BMKG memperhatikan kemungkinan terjadinya fase El Nino yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Muhammad Ridho Syahputra dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB menyampaikan bahwa prediksi musim kemarau adalah tantangan yang menantang. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kondisi awal yang lemah dan syarat batas yang belum jelas terlihat. Namun, berdasarkan hasil riset tim, terlihat peningkatan anomali suhu permukaan laut atau SST di wilayah Nino 3,4 yang menjadi indikasi kuat akan terjadinya El Nino.
Hasil riset tersebut juga menunjukkan peningkatan panas permukaan, anomali angin zonal, serta perubahan kondisi atmosfer baik di lapisan bawah maupun lapisan atas. Selain itu, prediksi BMKG juga menyebutkan adanya penurunan curah hujan dari nilai normal, yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Edi Hermawan, peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, menjelaskan bahwa berdasarkan model prediksi ENSO, diperkirakan anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3,4 akan meninggalkan batasan normal atau netral di atas 0,5 derajat pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2023. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya fase El Nino yang lebih kuat. Periode kritis yang perlu diwaspadai adalah Juli, Agustus, dan September 2023. Meskipun kondisi awalnya masih relatif basah di beberapa wilayah Indonesia, terutama bagian barat, BMKG tetap mengingatkan bahwa musim kemarau tahun 2023 masih tergolong normal, dalam durasinya yang biasanya hanya 3-4 bulan. Namun, intensitas musim kemarau tersebut perlu diwaspadai karena masih tergolong tinggi. Edi juga menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam pemanasan yang terjadi sejak bulan Mei 2023, yang kemudian menurun pada bulan Juni 2023. Hal ini mempengaruhi penilaian terhadap awal munculnya El Nino pada bulan Mei Juni-Juli 2023. Selain itu, periode Juli, Agustus, dan September 2023 juga perlu diwaspadai karena diprediksi sebagai periode terpanas. Secara keseluruhan, fenomena El Nino menjadi tanda-tanda yang dianggap penting dalam menjelang hari kiamat. Ulama dan ahli sains sepakat bahwa gelombang panas dan kekeringan yang disebabkan oleh El Nino merupakan salah satu tanda utama semakin dekatnya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah dalam kitabnya. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi dampak El Nino, terutama dalam sektor pertanian. Dalam menghadapi fenomena El Nino, kesadaran akan tanda-tanda kiamat dan kewaspadaan terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.